udah. Oke, udah semua berarti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, walaupun dalam keadaan pada saat sekarang ini ya, walaupun COVID-19 sedang ada di dalam daerah kita ya, sedang walaupun PPKM seperti saat sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Ya, dimulai dari dengan 3M, yaitu memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Oke. Baiklah, ini semuanya sudah lengkap, semua sudah hadir. Ada yang belum datang? Sudah hadir semua ya? Udah, Pak. Ada siapa yang belum datang? Sudah hadir semua ya berarti ya? Karena sudah hadir semua, sudah lengkap semua, silakan Roji pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Roji yang sudah memimpin doa dengan baik. Hari ini materi kita yaitu adalah segitiga exposure, yaitu suatu elemen yang penting di dalam fotografi, terdiri dari 3 elemen, yaitu ISO, shutter speed, dan diafragma. Sebelumnya saya akan mereview dulu materi yang minggu lalu. Itu kan kemarin tentang kamera dan alat bantu fotografi ya. Nah, untuk Habib nih, saya tanya Habib, coba sebutkan 3 jenis kamera. 3 jenis kamera, yaitu ada kamera analog, kamera DSLR, dan kamera mirrorless. Ah ya, benar sekali. Untuk alat bantu fotografi, ada yang ini bisa menjelaskan? Saya Pak. Oke, Ulfa ya, silakan. Tripod, flash, dan light box. Oke, terima kasih sudah menjawab mengingat pembelajaran yang kemarin. Nah, untuk menambah semangat kita dalam belajar hari ini, maka kita akan yel-yel sekali aja ya. Oke, kalau dijawab SMK, jawabnya bisa kan? SMK? Bisa. Oke, alhamdulillah ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Baiklah, saya akan coba memancing dengan ada sebuah cerita nih ya. Ada seorang anak SMK jurusan multimedia. Jadi tamat dari SMK, dia ingin mendapat kerjaan. Jadi ingin menjadi seorang fotografer. Ya. Jadi kita sebut aja lah nama anak ini atau nama siswa ini adalah Zaki. Bantu Zaki atau bantu teman kita ketika di dalam memotret ya, menemukan settingan kamera yang tepat. Nah, untuk itu saya akan mencoba share screen ya. Ini bentar, sebuah PowerPoint. Nah, seperti kata Bung Karno ya. Jadi saya mengutip beberapa quote atau kata-kata mutiara dari Bung Karno ya, Bapak Proklamator. Barang siapa yang ingin mutiara atau ingin mempunyai mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Dalam artian sesuatu hal yang penting atau sesuatu hal yang indah itu harus diambil dengan sungguh-sungguh ya. Nah, tujuan dari kalian belajar ini adalah bagaimana kalian bisa mengimplementasikan ya, kan kalian sudah punya smartphone, atau nanti ketika kalian jadi seorang fotografer atau ketika kalian nanti waktu praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan, kalian sudah bisa menguasai dasar fotografi ya, minimal pengoperasian kamera dengan pemahaman tentang segitiga exposure ini. Itu sebenarnya secara simpelnya ketika kalian nanti dalam perjalanan,
Ketika kalian sedang melakukan tour atau wisata sama keluarga, kalian bisa melakukan fotografi dengan epic, dengan bagus, sehingga hasil karya kalian itu bisa menjual atau bisa berguna atau bisa bahkan menjadikan itu menjadi profesi kalian ke depannya. Next. Nah, apa itu segitiga exposure? Ya, segitiga exposure itu terdiri dari tiga elemen ya, yaitu aperture atau bisa disebut juga dengan diafragma, ISO, dan shutter speed. Ya. Nah, analogi sederhana. Ya, jadi kalau kita yang gampangnya apa sih Pak segitiga exposure itu? Nah, itu ibaratkan sebuah ruangan yang memiliki jendela ya dan memiliki gorden di dalamnya. Ini video kemarin sudah saya putar. Apakah sudah ada yang nonton? Ini suara kedengaran nggak ya? Komponen dasar dalam Nah, seperti ini. semakin kecil atau rendah Ini semakin kecil. maka hasil foto Nah, ini hasilnya semakin bokeh. gambarnya jadinya bokeh Sebaliknya, atau ngeblur. Semakin Seperti ini besar ya. atau tinggi aperture, Hmm. maka hasil foto semakin rata atau tidak ada bokehnya. Nah, seperti ini dia tadi. Jadi seluruh background itu nampak apa yang ada di sekitarnya. Nah, ini kalau dari sini coba ada nggak yang pengen digambarkan dari gambar yang ada di slide ini? Oke, di sini kan fokusnya kan Fokusnya ke orangnya, Pak. oke, ya Hidayah, ini fokusnya ke orangnya. Terus backgroundnya? Backgroundnya dia ngeblur. Blur atau bokeh. Oke ya, backgroundnya ngeblur atau bokeh. Walaupun di sini nampak ya lambang logo Olimpiade Tokyo-nya sedikit kabur, tapi masih nampak jelas lah kalau itu bawahnya logo Olimpiade ya. Nampak ya, screen saya nampak ya? Nampak, Pak. Oke ya, di sini kan ada gambar kapal bergerak, kapal mainan bergerak. Sini ada efek-efek, sini ngeblur. Nah, saya ingin mencoba kayak mana kalau saya setting aperture-nya rendah. Nih, saya ingin aperture rendah. Oke, kita kurangin ini shutter speed-nya. Nah, kita foto. Kira ada yang ingin mencoba? Share screen. Habib pengen coba? Bisa, Habib? Atau Hidayah? Bisa share screen? Iya, Pak. Ini saya tes dulu ya, Pak. Oke, oke. Oke, coba. Ininya. Aperture-nya coba atau ambil foto dulu coba. Aduh, putih. Nah, putih ya karena terlalu banyak cahaya yang Berarti itunya yang terlalu banyak cahayanya di ISO ya, Pak? iya bisa seperti itu. Ya, coba diturunkan shutter speed up. Terus aperture-nya berapa nih, Pak? Aperture-nya taruh buat 2,8. 8, Pak. Shutter Oke. speed-nya. Shutter speed-nya coba tengok di light meter-nya. Light meter-nya samping, kecilin dikit. Kecilin sedikit gambarnya. Terlalu lebar ini. Oke. Nah, coba shutter speed-nya dinaikin. Jadi 1/200, ada nggak situ 200? Itu baling-balingnya makanya nggak kayak dia gitu. Baling-balingnya Shutter speed-nya agak dinaikin. nggak nampak. Iya, nggak nampak berhenti dia. Coba diturunkan 200. Oke, tengok sebelahnya. Light meternya di mana? Mas. Kira-kira cahaya segan. Putih kali Iya, cahaya. enggak di 1, angka 1 plus 1 loh.
Yang K+1 semua. Berarti itu lebih bagusnya di 2 atau di 1 ya kan? Ya, yang di 1 itu di 1. Ya. Di 1. Coba. Jadi di 1 atau di 0 ya. Kalau di 2 ya. Ya, kalau di 1 dia bagus ya. Oh, nanti dari isu-isu itu. Oke. Tadi selain dari Canon ya, selain dari Canon itu ada aplikasi lain juga namanya undersandimage.com. Ini hampir sama, tapi ini gambarnya tidak ada yang bergerak, dia cuma hanya lampu. Nanti hasil seperti apa gitu. Kalian bisa mencoba juga menggunakan understand image untuk di dalam hal pengambilan gambar ini ya. Jadi kalian untuk mencoba segitiga exposure bisa menggunakan situs tersebut. Nah terus di dalam ini kamera ponsel kalian juga itu ada aplikasi ya, aplikasi yang bisa kita gunakan. Ini kayak ini open kamera, dia bisa membuat tadinya kamera kita yang auto bisa dibuat settingan manual. Ada pertanyaan sejauh ini? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Oke, ya, silakan Najwa. Gambar pembalap yang ngeblus sama foto pembalap yang sedang membawa motor, apakah sama dengan diafragma? Tadi pertanyaannya apakah foto pembalap ya di atas motor gitu kan, jadi kan melaju kencang tuh di atas lintasan, jadi nampak seakan-akan belakangnya itu ngeblur. Apakah itu konsep yang sama dengan penggunaan diafragma? Ada yang bisa jawab? Habib? Terus tahu saya teknik dari foto panning tuh, Pak. Oke, benar sekali ya. Apa itu teknik foto panning? Saya kurang tahu juga, Pak, karena kayak pernah dengar itu. Oke, berarti Habib cuman hanya pernah dengar ya, itu jenis teknik fotonya teknik panning ya. Oke, teknik foto panning ini adalah melakukan foto ya antar objek dengan fotografer itu melakukan pergerakan yang sama, tapi backgroundnya tidak bergeser. Nanti kita akan pelajarin di materi yang berikutnya tentang teknik pengambilan gambar ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Ulfa? Jadi kalau ISO speed itu semakin rendah angkanya, maka semakin rendah tingkat sensitivitas cahayanya gitu, Pak. Tapi semakin tinggi juga, dia itu bakal kelihatan noise gitu, bintik-bintik hitam. Ada lagi yang ingin menambahkan? Juga shutter speed, Pak. Kalau shutter speednya makin tinggi, maka objek yang bergerak akan makin nampak detail. Tetapi kalau shutter speednya rendah, objek tidak nampak secara detail. Oke, benar. Berarti ini tadi kan saya sudah share itu, ini ada kuis ya, dan kalian sudah menjawab pertanyaan kuisnya. Ini hasil kuisnya tadi. Nah, Najwa benar semua ya, dalam artian ini kalian lulus semua dari tes formatif karena seminimalnya angkanya harus paling rendah itu 70. Jadi kita bisa menentukan dari sudut pandang kameranya. Oke, itu kesimpulan untuk hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya nanti dibuatkan laporan ininya, laporan pekerjaannya ya. Nanti kalian bisa dokumentasikan kegiatan selama mengambil fotonya. Memang saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya. Ya, Pak. Oke.